Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tepatnya di hari Senin kita masih dipertemukan lagi di bab turunan, khususnya tentang penerapan turunan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan mudah dipahami dengan baik ya. Oke, silakan disimak baik-baik, dan jika ada yang kalian tidak pahami, silakan ditanyakan di forum diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tepatnya di hari Senin kita masih dipertemukan lagi di bab turunan, khususnya tentang penerapan turunan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan mudah dipahami dengan baik ya. Oke, silakan disimak baik-baik, dan jika ada yang kalian tidak pahami, silakan ditanyakan di forum diskusi. Oke, pembahasan yang pertama dalam penerapan turunan yaitu nilai maksimum dan minimum, atau bisa disebut titik ya, titik maksimum dan minimum gitu. Bedanya nilai itu berarti Y, titik itu berarti X, Y gitu ya, kartesiusnya. Oke, kita lanjut. Contohnya yang pertama, tentukan nilai maksimum dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x. Nah, langkah yang pertama tadi syaratnya. Ya, syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama untuk menentukan nilai maksimum sama dengan f aksennya sama dengan 0, atau turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Lalu kita turunkan fungsinya. Berarti fungsinya diturunin x pangkat 3, turunannya adalah 3x kuadrat ya, ditambah 3x kuadrat turunannya 6x, turunan min 9x adalah min 9 sama dengan 0. Nah, di sini koefisien dan suku tetapnya kelipatan 3, maka kita bagi 3 semua. Jadi x kuadrat plus 6 dibagi 3 itu 2x, dikurang 9 bagi 3, 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan x plus 3 x min 1 sama dengan 0, x sama dengan min 3, x sama dengan 1. Nah, ada dua nilai x ya, ada dua nilai x yang kita dapatkan. Sekarang kita tentukan di antara dua nilai x ini, mana sih yang paling besar, mana yang paling kecil. Oke, kita lihat syaratnya tadi. Syarat turunan keduanya untuk nilai maksimum adalah harus lebih kecil dari 0. Kita turunin yang keduanya, turunan keduanya. Ini turunan pertama ya. Berarti turunan keduanya adalah 6x ditambah 6 lebih kecil dari 0. Oke, kita masukin salah satu, atau kita tes dulu keduanya ya. Kita tes untuk x sama dengan min 3. Nah, kita masukin ke 6x plus 6. Berarti dapatnya 6 dikali min 3 ditambah 6. Berapa hasilnya? Min 18 ditambah 6 sama dengan min 12. Ternyata kita dapatkan min 12 itu lebih kecil dari 0 ya. Lalu kita tes lagi. X sama dengan 1. Berarti 6 kali 1 tambah 6. 6 kali 1 6, 6 tambah 6 12 ya, 12 ini ternyata lebih dari 0. Nah, ingat, karena yang ditanya nilai maksimum, berarti kita ambil yang x sama dengan min 3, karena harus lebih kecil dari 0 ya. Syaratnya tadi harus yang sesuai, lebih kecil dari 0 gitu. Oke, berarti dapat x-nya sama dengan min 3. Yang ditanya adalah nilai. Kalau nilai berarti y ya. Lalu kemana sih kita masukinnya? Ke si fungsi yang dari pertanyaan, dari soal. X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 9x. Nah, kita ganti jadi f dalam kurung min 3. Kenapa min 3? Karena tadi kita dapat yang hasilnya kurang dari 0 itu saat x-nya min 3. Kita masukin min 3 pangkat 3 ditambah 3 min 3 pangkat 2 min 9 kali min 3. Berarti hasilnya min 27 ditambah 27. Kenapa gitu? Karena min 3 pangkat 2 itu berarti min 3 kali min 3. Hasilnya sama dengan 9. 9 kali 3,
27. Min 9 kali min 3 hasilnya plus 27. Nah ini habis ya, atau 0 ya, berarti sama dengan 27. Nah ini dia, nilai minimumnya sama dengan 27. Kalau yang ditanya titik, maksimum, maaf ya, maka maksimumnya adalah 27 ya, maksimumnya adalah 27. Kalau yang ditanya titik maksimum berarti jawabannya min 3,27 karena X nya tadi min 3, hasilnya 27 gitu. Oke, kita lanjut contoh yang kedua supaya lebih lancar ya dan lebih paham. Oke, contoh yang kedua, tentukan nilai minimum dari fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus setengah x kuadrat min 2x plus 5 ya. Yang ditanya nilai minimum. Oke, kita jawab, caranya masih sama, cuma syaratnya yang beda. Kita jawab syarat yang pertama, f aksennya atau turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Oke, kita cari turunan pertamanya. 1/3 x pangkat 3 berarti artinya 1/3 ya, 1/3 dikali 3x pangkat 2 ditambah setengahnya ibu tulis ya, karena sini setengah, turunan x kuadrat itu 2x ya, 2x ditambah 5. Maaf, sebentar ibu hapus dulu. Oke. Nah, ini turunan min 2x. Turunan min 2x itu min 2 dan turunan 5 itu 0, nggak perlu ibu tulis. Oke, ini dapat. Nah, 1/3 dikali 3 berarti ini jadi x kuadrat. Oke, kita coret lagi. Setengah kali 2 itu dapat, berarti sisa x ya, min 2 sama dengan 0. Lanjut kita faktorkan. X plus 2 x min 1 sama dengan 0, maka kita dapatkan x sama dengan min 2, x sama dengan 1. Oke, ada 2 ya, ada 2 nilai x, maka harus kita uji lagi. Ujinya dari turunan yang kedua. Turunan keduanya harus lebih kecil atau lebih besar? Ya, kalau minimum berarti harus lebih besar dari 0, harus positif hasilnya. Oke, kita coba turunan keduanya, kita cari dulu ya. Turunan kedua dari x kuadrat plus x min 2 berarti turunannya adalah 2x plus 1, turunan min 2 itu 0, jadi nggak perlu ibu tulis gitu. Oke, kita tes ke x sama dengan min 2 dulu. X sama dengan min 2 kita tes, dapatnya jadi 2 kali min 2 ditambah 1. 2 kali min 2 itu min 4, min 4 tambah 1 min 3, ternyata lebih kecil dari 0 karena negatif ya. Kalau lebih kecil dari 0 artinya negatif gitu. Yang kedua, x sama dengan 1, berarti 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3. 3 itu lebih besar dari 0. Nah, karena yang ditanya nilai minimum, berarti kita harus ambil yang positif, yaitu ini dia, pada saat x-nya sama dengan 1 gitu ya. Oke, berarti nilai minimum, nilai minimum ya. Nilai minimumnya yaitu kita tulis dulu fungsinya. 1/3 x pangkat 3, nggak usah dikurung, nggak apa-apa ya, setengah x kuadrat min 2x ditambah 5. Kita masukin f1 nya, berarti 1/3 1 pangkat 3 ditambah setengah 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 ditambah 5. Nah, kita hitung. 1 pangkat 3 itu 1, berarti 1/3. 1/3 ditambah 1/2 dikurang 2 tambah 5 ya, min 2 tambah 5, berarti jawabannya 3. Ya, kita sederhanakan, samakan penyebut, 6 ya. 6 bagi 3 2, 2 kali 1 2 ditambah 6 bagi 2 itu 3, lalu 18 di sini ditambah 18. Nah, 18 ditambah 5, 23/6. Nah, ini dia. Maka nilai minimumnya adalah 23/6. Kalau ditanya titik minimum, jawabannya berarti 1,2
23/6 gitu. Oke, silakan diulang-ulang lagi, dan kalau ada yang nggak paham silakan ditanyakan di forum diskusi. Oke, kita masuk contoh yang terakhir, yaitu contoh yang ketiga ya. Nah, di contoh yang ketiga ini sedikit berbeda dibandingkan contoh 1 dan contoh yang kedua. Di contoh ketiga itu ada di sini ada intervalnya ya, dari 0 sampai dengan 3 nih di sini. Oke, tapi caranya masih sama. Yuk kita jawab. Ingat langkah yang pertama, walaupun ada intervalnya, tetap langkah yang pertama F aksen sama dengan 0. Oke, turunan pertamanya sama dengan 0, berarti turun pertamanya Ibu tulis 1/3, X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat ya, min 3/2, X pangkat 2 turunannya adalah 2X, turunan 9 sama dengan 0, nggak usah Ibu tulis. Oke, kita bagi 1/3 dikali 3 sama dengan X kuadrat. Ini kita bagi juga, bisa dibagi min 3X sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Faktornya adalah X min 3 sama dengan 0. Berarti kalau yang ini dapat X sama dengan 3 ya. Kalau ini berarti karena nggak ada pengurangnya sama dengan 0. X sama dengan 0, X sama dengan 3. Oke. Kita masuk ke turunan yang kedua ya. Turunan keduanya yang ditanya adalah, kita cari dulu turunan keduanya. Turunan keduanya berarti sama dengan, yuk kita turunkan ya, 2X min 3 ya, karena yang ditanya nilai maksimum dan minimum, nggak usah Ibu tulis ya, lebih kecil lebih besarnya. Oke, ini turunan keduanya, berarti kita masukin nih X nya sama dengan 0 ya, X nya sama dengan 0, lalu hasilnya kita dapatkan 2 kali 0 dikurang 3, berarti dapat sama dengan min 3 gitu. Berarti ini lebih besar atau lebih kecil? Ya, lebih kecil dari 0 ya, lebih kecil dari 0. Lalu yang kedua X sama dengan 3, berarti 2 kali 3 dikurang 3 sama dengan 2 kali 3, 6, 6 kurang 3, 3, lebih besar dari 0, karena positif. Kalau positif itu pasti lebih besar dari 0. Nah, berarti dari sini ketahuan nih, kalau lebih kecil artinya dia ya maksimum. Maksimum ya. Kalau lebih besar dari 0 berarti dia minimum. Nah, lalu interval ini untuk apa sih, Bu? Interval ini ini 0 dan 3 ya. Interval itu kan di sini tertulis 0 dan 3. Nah, sedangkan di sini pun ada 0 dan 3, berarti nggak usah kita tulis lagi si interval. Gitu, nggak usah kita cari titik dari intervalnya, nggak usah diuji lagi. Karena 0 dan 3 ini udah masuk ke dalam faktor turunan pertamanya. Tapi kalau misalkan bukan 0 dan 3 ini bukan turunan atau faktor dari turunan pertama, maka harus diuji. Kita uji, udah diuji ya, udah ketahuan maksimum dan minimumnya. Berarti nilai maksimumnya berapa? Ya, nilai maksimumnya yaitu kita masukkan fx nya kan ini ya, ini fx nya. Nah, kita masukkan maksimum pada saat x nya 0, berarti kita masukin 0. 1/3, 0 pangkat 3 dikurang 3/2, 0 kuadrat ditambah 9 sama dengan 0 dipangkatkan berapapun hasilnya 0, 0 kali berapapun hasilnya 0, berarti 0 ditambah 9 sama dengan 9. Maka ini dia nilai maksimumnya sama dengan 9. Yang kedua, nilai minimum. Nilai minimum berarti minimumnya pada saat x nya sama dengan 3 ya. Berarti F3 sama dengan 1/3, 3 pangkat 3 dikurang 3/2, 3 pangkat 2 tambah 9. Yuk kita hitung. 3 pangkat 3 itu berapa? 27. 27 dibagi 3 itu 9. Dikurang 3 pangkat 2 itu 9. 9 kali 3, 27. 27/2. Oke, ditambah 9. 9 tambah 9, 18. Berarti hasilnya 18 dikurang 27/2. Kita samakan penyebut. Caranya di sini penyebutnya 2 ya, berarti 18 kali 2 itu 36 dikurang 27/2. 36 dikurang 27 sama dengan 9/2.
per 2. Oke. Nah, nilai minimumnya sama dengan 9 per 2. Oke, semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk berlatih terus. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa dicerna dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.